Lihatnya pakai sudut pandang apa? Lihatnya pakai sudut pandang, ya Allah, berarti pasanganku ini adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surgamu, ya Allah. Kebaikannya pasti ada. Kita nggak nikah sama monster, nggak nikah sama iblis. Kebaikannya pasti ada. Disyukuri, berarti dia ladang pahala. Kata Allah, wa la in syakartum la azidanakum, surat 14 Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur ditambah. Kekurangannya pasti ada. Kita nggak nikah sama malaikat. Dan ketika kekurangan itu bahkan membuat kita menangis satu sama lain, berarti dia sedang jadi ladang penggugur dosaku. Mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Terus berarti kita pengen pulang ke surga, teh kehalangan dosa sendiri. Tapi amalan misalkan kurang, sholat lupa rakaat wae, istighfar diirit-irit, zuhur 2:30, asar 5:30, gara-gara nanggung 2 episode lagi. Subuh sebangunnya, kadang sekalian duha 9:30. Istiqomah lagi, kuliah kulhudai. Sekalinya ganti ina atau ina. Ya. Sekalinya lama sholatnya sujud lama tuh. Padahal lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri teh. Maka tahu kurang, tapi Allah pengen kasih fasilitas itu untuk lebih mudah nyampe ke surganya Allah. Tahu-tahu dapat fasilitas. Ada yang diuji dari tempat kerjanya, ada yang tempat kerjanya enak, ada yang diuji finansialnya. Udah bismillah, tenang aja. Maka berarti kalau kayak gitu, berarti sepanjang sepasang manusia menikah itu berarti yang akan aku dapat selagi aku bersamamu teh cuman 2. 1 kamu jadi pahala, 2 jadi penggugur dosa. Bukankah 2 itu tiket utama ke surganya Allah? Maka kalau selagi nikah sama kamu kita teh ngambek wae, marah melulu, ya mungkin cuman kitanya terlalu cinta sama dunianya, atau mungkin kitanya aja kali belum pengen ke surganya Allah. Gitu aja lihatnya, mandangnya. Saling menjadi qurratu a'yun. Kalau tujuan rumah tangga yang sukses dalam Islam, tadi ayatnya 1 sudah dibacakan oleh Ustaz Qori kita, surat 25 Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, jadi Allah pengennya pendidikan generasi itu di rumah tangga. Karena ternyata dari pasangan yang menjadi qurrata a'yun dan anak-anak akan menghasilkan muttaqin, orang bertakwa dan imam. Jadi nggak cukup kita datang ke pesantren, ke sekolah, temuin Pak Kepsek, tolong ya Pak, udah bayar nih, lulus-lulus harus jadi soleh ya. Nggak bisa. Karena gimana ceritanya kadang satu kiai ngurus 1000 anak. Tetap lebih masuk akal sepasang orang tua ngurus anaknya. Kata Allah sanggupnya 8 nanti anaknya. Kata Allah sanggupnya 1 nanti anaknya. Tapi itu tetap lebih masuk akal. Sepasang orang tua bahu-membahu untuk 1 anaknya. Ya. Bismillah. Itu 1. Untuk menjadi orang-orang bertakwa, jadi kebaikan. Dan selanjutnya Quran surat 66 At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi disuruh orang-orang beriman itu untuk menyelamatkan dirinya dan ahlinya, keluarganya, ya, untuk berhasil terhindar dari api neraka, nyampe surganya Allah. Jadi nikah yang berhasil teh bukan yang setiap hari suaminya naik seekor kuda putih sambil ngegigit setangkai bunga mawar, jalan ketoplak. Aduh, halo doki geheng bro, yang ada ya naik kuda siang-siang ya. Tapi adalah yang bisa menggandeng orang-orang yang dipimpinnya sampai ke surganya Allah. Bismillah, udah gitu aja ya. Maka saling. Ada ucapan wanita salihah sampai disantumkan di kitab-kitab para ulama. Ini boleh disampaikan ke suami, yang hadir juga boleh, tetapi ke suami masing-masing ya, biar nggak jadi ya. Dulu mereka selalu bicara seperti ini ke suaminya. Wahai suamiku, kami, maksudnya istri dan anak-anakmu, kami kuat menahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak kuat adalah menahan panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau menurut wanita terasa dianggap kalimatnya biasa aja, tolong pendengarkan itu di hati seorang laki-laki yang beriman. Laki-laki dengan jiwa qawamahnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat 4 An-Nisa ayat 34. Dia siap mau bonyok banting tulang, benjol di luar kayak gimana. Makan gak neko-neko, adanya apa? Nasi kotak, mangga. Sepatu gak bolong, bisa gak ganti. Handphone gak pecah, belum tentu ganti. Baju belel, doel, tetap gak dibuang, cuman pindah, jadi dari dipakai pagi, jadi dipakai tidur. Ya. Gak neko-neko.
Siap. Satu dunia memusuhi, atasan lagi nyebelin, bawahan lagi kurang ajar, pendapatan lagi kurang. Laki-laki bisa tenang ketika ingat satu hal. Meskipun satu dunia memusuhiku, setidaknya akan tetap ada satu wanita yang tetap taatin aku apa adanya. Teteh di rumah, istri. Maka tolong bayangkan perasaan laki-laki seperti itu nyampe rumah, ternyata istrinya lebih nyap-nyap daripada sound horek. Nah ini agak repot. Ya. Sil. Atau dibalik tadi lagi, ya Allah, hari ini lagi begitu sedih. Nyampe rumah juga, ya Allah saya aja yang lapar. Dagangan lagi nggak laku. Nyampe rumah juga dipeluk istrinya, maaf teteh. Cuman dapat segini hari ini. Dipeluk sambil dibisikin. Kami nggak kuat tuh panasnya api neraka. Ini halal kan? Kita syukurin sama-sama ya. Makasih udah berjuang untuk kami. Ya. Cara naklukin pria tuh paling benar kayak begitu. Kau kenal sekian, bagi laki-laki kan katanya harga diri, harga diri. Betul. Kau kenal sekian banyak orang yang mereka mendingan saya mati daripada diinjek-injek orang. Tapi ketika mereka dihargai perjuangannya, Insya Allah. Apa-apa. Makasih udah berjuang untuk kami. Oh udah. Sampai kapanpun rela itu berjuang untuk orang yang dia sayang. Bismillah. Atau tapi dibalik, hari begitu indah, atasan mengagumi, bawahan mengagumi. Duit lagi banyak, kantong kanan 100 juta, kantong kiri 100 juta. Yes, akhirnya bisa jajanin istri. Nih jajan. Beli gelang sana sampai kelek kalau perlu. Ya. Begitu dikasih, ini ada rezeki. Malah kayak di film-film. Pak, yang bener aja. Masa cuman segini? Lihat noh tetangga kamu. Dia tuh bawahan kamu, tahu nggak? Masa mobilnya bagusan dia daripada kamu? Pikir dong, Pak. Pikir. Nah, gitu. Bagus nggak acting saya, Bu? Saya ngambilnya dari film Azab itu, asal Ibu tahu. Ya. Hancur asli. Hancur beneran. Karena nanti laki-laki begitu misalkan sudah mencintai, bahagianya pindah. Mereka seindah apapun hari itu akan menjadi hancur ketika melihat orang yang dia sayang bersedih. Di luar, sehancur apapun harinya, bisa menjadi bahagia ketika melihat orang yang dia sayang tersenyum di rumah. Itu jiwa qawamah namanya. Jiwa qawamah kayak begitu. Dengan izin ya, ada yang tahu Bapak Novel Baswedan, penyidik KPK yang disiram air keras matanya? Beliau bilang semua koruptor yang beliau tangkap, hampir semuanya, 95%-nya, itu diawali dengan ada satu mulut di rumahnya yang nggak pernah puas. Ya. Karena kadang kita udah secukupnya, seperlunya, tapi ketika orang yang disayang, ya Allah anak kurang, dan segala macam, naudzubillah bisa berani nyolong gitu. Nah, bismillah yuk. Karena aslinya untuk sekedar hidup pasti cukup. Kadang yang repot itu untuk gaya hidup. Udah saling bismillah. Ya. Dan laki-laki pun, nah dah tadi ya. Tadi buat perempuan yang laki-laki bismillah. Tulang rusuk itu bengkok kata Nabi, wanita. Ya. Dipaksain lurus dia patah, dibiarin tetap bengkok. Terus gimana atuh ngadepinnya? Kata Nabi, sabar weh, udah ya. Dan berikan dia kelembutan. Kadang mereka nggak butuh logika kita. Mereka cuma butuh untuk diyakinkan bahwa setidaknya apapun yang terjadi pada diri kamu, akan ada satu laki-laki ini yang akan tetap menerima kamu apa adanya. Nih bahuku untuk bersandar. Bismillah. Dengerin aja. Nggak harus malah, kamu tuh emang salah, harusnya nggak gitu. Kan secara logikanya, nggak butuh. Udah. Dengerin aja. Bismillah. Kata Nabi, sebaik-baiknya dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya. Dan Nabi adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau misalkan yang dilihat orang baik atau enggak, tanya ke istrinya. Tahu soalnya 24 jam. Kalau di luar baik di tempat kerja, di istrinya ternyata telah sering terzolimi, enggak. Yang baik betulan justru dia tahu prioritas. Dia akan lebih ditanya oleh Allah tentang kamu apain istri kamu daripada kamu apain anak buah kamu. Ya. Habisilah. Semoga Allah persatukan dengan jalan seperti itu. Terakhir izin ada tips bagi seorang imam laki-laki harus punya 3 kelebihan dibanding istri. 1, dia harus lebih bertakwa. Nah, kalau misalnya ternyata didapati setelah nikah istrinya duhanya tiap hari 4 rakaat nih istiqomah, maka suaminya harus lebih, nggak boleh kalah. 2, lebih berilmu. Nah, nanti istri setelah menikah terbatas,
Masa nanya-nanya ke orang? Ahsannya nanya ke suami sendiri. Ya. Alhamdulillah sih sekarang ada internet ya, bisa ngaji bareng. Ya. Yang ketiga, ini tidak wajib tapi kadang bisa jadi perkara di kota besar terutama. Selain lebih ilmu, yang kedua lebih bertakwa, yang ketiga lebih banyak duitnya. Ya. Kok berarti kalau aku tidak kaya nggak boleh nikahin wanita dari keluarga kaya? Boleh, Allah Maha Kaya. Tugas kita buktikin di hadapan Allah bahwa aku benar-benar pengen menjadi imam yang baik untuk Bismillah. Ya. Buat wanitanya harus siapkan 4 wewangian di rumah biar betah suaminya. Ini sederhana ya. Nyampe pertama wangi rumahnya tenang, ini bisa dibantu ART ya. Yang ketiga wangi makanan, oh ya Allah, nyampe rumah ada makanan favorit, tenang, ini juga bisa di GoFood ya. 3 wangi anaknya, nanti kalau sudah punya anak, udah nyampe rumah masa anaknya masih bau selokan kecebrur abis main. Berani kotornya sih baik sih, cuman kan harus dibersihin ya. Yang keempat, ya wangi istrinya. Jangan sampai lebih wangi di kondangan daripada pas duaan sama suaminya. Ya. Itu bismillah. Dan mewakili, tadi saya mewakilinya soalnya dari pihak mempelai laki-laki. Kalau dari pihak perempuan, Bapak Masya Allah pernah ngeliat, ini saya mewakili kalau misalnya saya jadi Pak Diki ngomong ke Ko Arvin ya. Ko Arvin izin, semua laki-laki itu memenuhi semua kebutuhan anaknya, pakaiannya, pendidikannya, ilmu agamanya, tempat tinggalnya, segala macam demi satu tujuan kok, yaitu untuk menyampaikan putrinya nanti sampai surganya Allah. Setelah ijab kabul ini, Ko Arvin boleh bawa Teh Leoni kemana aja, ke atas gunung, nyelam ke dasar lautan juga boleh, karena udah jadi istri, betul? Tapi beliau memenuhi itu semua untuk satu tujuan tadi, Teh Leoni nyampe surganya Allah. Maka kalau nanti setelah diserahkan ke Ko Arvin, nanti begitu di hari akhir ternyata Pak Diki mendapati bahwa Teh Leoni gagal nyampe surganya Allah, saya tuntut kamu di hadapan Allah. Ya, istilah. Dan dari pertama kali beliau datang pengen belajar Islam, saya ngelihat tidak ada kesombongan, benar-benar murni pengen belajar, berarti ada keikhlasan. Bismillah, semoga Allah bimbing, Allah tuntun, dan bisa menjawab pertanyaan tadi dengan Bismillah, Pak. Tidak ada niatan lain, saya menikahi putri Bapak juga emang ingin menyampaikan dia ke surganya Allah. Udah, sisanya Allah yang tolong. Ya, semoga Allah jaga rumah tangga mereka, semoga Allah berkahi mereka, dianugerahkan keturunan sakinah mawaddah warahmah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan bismillah, kita juga terus doakan mereka dan ikut turun bahagia dengan mereka ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah ridho tidak hanya mengumpulkan kita di sini tapi juga kelak dalam surganya. Sekian, izin, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.